Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah pengajian tafsir, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat yang sebelumnya atau ayat 96 itu sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah bagi manusia yaitu yang terletak di Mekah, yang diberkati oleh Allah. Ini menjawab dan membantah anggapan orang-orang Yahudi bahwa katanya yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Aqsa. Setelah itu baru Masjidil Haram. Dibantah oleh ayat ini. Yang pertama kali dibangun untuk beribadah itu adalah yang di Mekah itu. Ka'bah itu yang pertama sekali. Bahkan ada riwayat mengatakan Ka'bah itu dibangun sebelum diciptakan Nabi Adam. Jadi ayat berikutnya ini akan menjelaskan tentang itu. Fihi ayatum bayyinat. Di sana ada tanda-tanda yang nyata, tanda-tanda yang jelas bahwa Ka'bah itulah yang lebih dahulu dibangun dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Apa tanda-tandanya? Maqamu Ibrahim. Ada makam Ibrahim di situ. Ada batu tempat berdiri. Jadi berdiri itu tempat berdiri itu namanya makam, bukan makam kuburan. Jadi makam Ibrahim ini maksudnya tempat berdiri Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu dengan Ismail. Setelah selesai membuat pondasinya, lalu diletakkanlah Hajar Aswad itu di atas. Ibrahim berdiri di atas batu. Batu itu namanya makam Ibrahim. Tempat berdiri Ibrahim. Itu tanda-tandanya bahwa Ka'bah itu dibangun di masa Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis itu dibangun beberapa tahun kemudian, dibangun oleh Sulaiman bin Daud.
Jadi dari Ibrahim berapa tahun? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman. Baru Sulaiman lah yang membangun Baitul Maqdis itu. Inilah yang lebih dahulu dibangun oleh Allah, membantah anggapan orang-orang Yahudi. Dia menganggap Baitul Maqdis itulah yang lebih dahulu. Kiblat orang ke sana itulah yang lebih mulia daripada Ka'bah, katanya. Lalu kata Allah, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk kepadanya, ke Masjidil Haram itu adalah dia mendapat keamanan. Aman dari ancaman, aman dari pembunuhan. Karena di Masy'aril Haram itu, tanah haram itu, diharamkan bertengkar, haram berbunuh-bunuhan. Sehingga orang yang masuk ke daerah Masjidil Haram, ke tanah haram itu, orang mendapat keamanan, tidak akan diganggu. Walaupun musuh bertemu di tanah haram itu, orang tidak mau mengganggunya. Ada laki-laki yang membunuh ayah seseorang. Betapa dia dendamnya itu, ayahnya dibunuh orang. Lalu bertemu di tanah haram itu, dia tidak mau membunuh, tidak mau bertengkar, tidak mau membentak-bentak. Itulah kemuliaannya tanah haram ini. Tidak itu saja, tidak manusia saja yang aman di situ. Hewan-hewan yang buruan pun aman. Hewan buruan tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh. Tanam-tanaman tidak boleh dicabut, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Jadi makhluk aman di situ. Kalau orang yang sedang ihram dapat mencabut tanaman dan membunuh buruan, maka batallah umrahnya, batallah hajinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu salah satu tanda juga keistimewaan Masjidil Haram ini. Tanah haram itu yang dinamakan tanah haram, yang tidak dibolehkan orang kafir masuk ke daerah itu, luasnya lebih daripada 550 kilometer persegi. Kalau diukur dari Masjidil Haram itu ke utaranya 6 kilo, ke selatan 12 kilo. Jadi 18 kilo lebarnya. Ke baratnya 15 kilo. Ke timur 16 kilo, 31 kilo. Jadi 18 kali 31 kilo, 558 kilo bujur sangkar. Itulah luasnya tanah haram. Ke tanah itu tidak dibenarkan orang kafir masuk. Karena mulianya tanah haram itu. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda yang nyata. Tidak ada tanda-tanda seperti itu di tempat yang lain. Lalu kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah sebagai kewajiban atas manusia adalah menunaikan ibadah haji ke al-bait itu, ke Baitullah itu. Yaitu man istata'a ilaih, siapa yang punya kemampuan berjalan ke sana, punya kemampuan, ada ongkos perbekalan, ada kendaraan dan aman dalam perjalanan, maka wajiblah menunaikan ibadah haji ke situ. Ke sanalah orang menunaikan ibadah haji, bukan ke Baitul Maqdis. Ini juga sebagai tanda-tanda
bahawa rumah ibadah yang pertama yang dianjurkan oleh Allah untuk beribadah itu adalah di Makkah. Di Bait Al-Bait itu, di Baitullah itu. Jadi kalau belum sanggup, belum ada perbekalan, belum ada biaya, dan tidak ada kendaraan, dan tidak ada juga dirasa aman perjalanan, yang tiga itu tidak ada, maka kita belum wajib menunaikan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang ingkar melakukan ibadah haji itu, dia sudah mampu, sudah punya ada kendaraan, aman perjalanan, dia tidak mau, dia mengingkari ibadah haji itu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya daripada orang-orang sedunia ini, dari semesta alam. Allah itu maha kaya dari semesta alam. Itu maksudnya Allah tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada jin dan kepada yang lain-lain. Kalau tidak mau beribadah, ya tidak masalah bagi Allah. Tidak akan mengurangi derajat Allah. Itu namanya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan orang lain. Itu maksudnya. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah bahawa rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah yang di Makkah itu. Itulah yang dimaksud dengan Ka'bah atau Baitullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah kepada ahli kitab itu, kepada orang Yahudi dan orang Nasrani itu, apa yang akan dikatakan, kenapa kalian itu kafir kepada ayat-ayat Allah? Kenapa kalian kafir kepada ayat-ayat Allah, dan Allah itu menyaksikan apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan Baitul Maqdis itu lebih mulia daripada Ka'bah. Kalian mengatakan itulah yang lebih dahulu dibangun oleh Allah. Itu kenapa kalian ingkar dan tidak mau mengakui bahwa Ka'bah itu yang lebih dahulu dibangun oleh Allah? Jadi Allah itu menyaksikan apa yang kamu kerjakan, apa yang kalian anggap itu, apa yang kalian lakukan itu disaksikan oleh Allah. Nanti di akhirat Allah akan memberi balasan kepadamu sesuai dengan apa yang disaksikannya itu. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Kalau kamu berbuat baik, tidak akan dikurangi kebaikannya. Kalau kamu berbuat jahat, tidak akan ditambah kejahatannya. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Katakan juga wahai Muhammad kepada ahli kitab itu, kepada Yahudi atau Nasrani itu, orang-orang yang belum tahu itu, katakan kepadanya, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kamu selalu menghalang-halangi dari jalan Allah, dari agama Allah, untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kamu halang-halangi man amana, orang yang beriman, untuk beribadah kepada agama Allah, kepada agama Islam? Tabghunaha iwaja. Kamu menginginkan agama yang sudah lurus itu, yang sudah jelas itu, agama Islam itu ingin kamu bengkokkan.
Kamu ingin menjadikan agama Islam itu menjadi bengkok. Kamu menginginkan agama Islam yang sudah lurus itu menjadi bengkok. Itu namanya tabghunaha iwaja. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikannya. Itu maksud Allah. Ini kamu menyaksikan di dalam kitab kalian itu ada dijelaskan. Di dalam Taurat dan Injil itu kamu saksikan ada dijelaskan bahawa Nabi yang akan datang di akhir zaman itu nanti Nabi Muhammad. Ada dijelaskan. Kenapa kamu ingin menghalang-halangi orang untuk mengikut Nabi Muhammad? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu amalkan. Allah itu tidak lalai, tidak lengah. Dia tahu benar apa yang kamu lakukan. Kalau berbuat bohong, Allah tahu. Kalau kamu berbuat salah, Allah tahu. Kalau kamu menipu, Allah tahu. Sudah nyata dijelaskan di dalam kitab-kitabmu, tapi kamu membohonginya. Allah pun tahu. Itu maknanya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Lalu orang-orang beriman diperingatkan oleh Allah. Setelah terjadi seperti itu, memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Lalu di sini Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah mempunyai keyakinan penuh kepada Allah, sudah mempunyai keyakinan penuh kepada hari akhirat, sudah membenarkan Al-Quran, sudah mengikut Nabi Muhammad. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Jika kamu mengikuti atau mentaati sekelompok daripada orang-orang yang diberi Alkitab, atau kamu mengikuti sekelompok dari ahli kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani, siapapun yang kalian ikut, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka itu akan mengembalikan kamu. Yaruddukum ini jawabnya. Niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran, kepada kekafiran setelah beriman. Itulah. Jadi dari zaman dahulu Yahudi itu seperti itu sifatnya. Ingin menyesatkan orang-orang yang sudah beriman. Ingin menghancurkan kepercayaan orang-orang yang beriman itu. Sampai sekarang Yahudi masih seperti itu. Bahkan lebih ganas lagi daripada zaman dahulu. Oleh sebab itu diperingatkan oleh Allah kepada orang beriman, jangan mau mengikuti keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Dia sering berbohong. Dia sering berbohong. Dan apa yang dikatakannya itu tidak benar. Bahkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Walaupun dia mengatakan ada kitab Taurat, ada kitab Injil, tapi dia tidak mengikuti isi kitab itu. Inilah orang Yahudi dan orang Nasrani. Itulah bapak-bapak dan ibu, kira-kira keterangan ringkas tentang ayat ini. Kita ulang kembali terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana ada tanda-tanda yang nyata, yang jelas, yaitu makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke sana akan mendapat keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah
dan kewajiban manusia adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup berjalan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang ingkar untuk mengerjakannya, sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada alam semesta. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada ahli kitab itu, wahai ahli kitab, kenapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan Allah itu menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Katakan pula wahai Muhammad kepada ahli kitab itu, kenapa kalian suka menghalang-halangi orang beriman dari jalan Allah, dan kamu menginginkan agama yang lurus itu menjadi bengkok. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati satu kelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah beriman. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita baca bergantian.